Siapa yang tidak geram melihat uang pajak rakyat lenyap tanpa jejak? Bayangkan sebuah proyek besar bernilai miliaran rupiah, dijanjikan akan membawa kemajuan, tapi yang terjadi malah bencana korupsi. Lebih parahnya lagi, pelakunya bukan orang sembarangan, seorang aparatur sipil negara, ASN, yang seharusnya mengabdi untuk masyarakat. Tapi, apa yang ia lakukan? Menggelapkan dana proyek. Yang lebih mencengangkan, dia masih bebas berkeliaran. Bukannya diadili, malah hidup mewah dengan mobil mahal, rumah megah, dan bisnis-bisnis misterius. Bagaimana bisa ini terjadi? Siapa yang melindunginya? Apakah hukum benar-benar bisa dibeli? Simak kisah lengkapnya dalam 6 bab penuh intrik, skandal, dan kejutan besar. Jangan sampai ketinggalan. Halo semuanya. Selamat datang di cerita yang bakal bikin kalian geram, tercengang, dan berpikir keras tentang keadilan di negeri ini. Hari ini, kita akan membongkar skandal besar tentang oknum ASN yang diduga menggelapkan dana proyek hingga miliaran rupiah. Tapi yang mengejutkan, dia tetap bebas dan hidup mewah. Apakah hukum memang bisa dibeli? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Mari kita telusuri bersama. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar kasus-kasus seperti ini. Budi Santoso adalah seorang ASN senior di salah satu dinas pemerintahan yang menangani proyek infrastruktur. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, dia dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan memiliki jaringan luas. Karirnya terbilang mulus, tanpa catatan buruk, selalu terlihat bersih di hadapan publik. Namun, di balik citra tersebut, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Beberapa bulan lalu, Budi ditugaskan untuk menangani sebuah proyek pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil. Proyek ini bernilai sekitar 75 miliar rupiah. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki akses masyarakat agar lebih mudah terhubung dengan pusat kota. Awalnya, proyek ini mendapat banyak perhatian, karena dianggap sebagai langkah maju bagi daerah tersebut. Namun, sejak awal, ada banyak kejanggalan. Proses lelang proyek berjalan tanpa transparansi. Perusahaan yang memenangkan tender adalah perusahaan kecil yang tidak memiliki rekam jejak signifikan dalam dunia konstruksi. Para pejabat di dinas lain pun merasa aneh, tapi tak ada yang berani mempertanyakan keputusan tersebut. Ketika proyek mulai berjalan, masalah semakin terlihat. Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan dalam kontrak. Pekerjaan berjalan lambat, sering tertunda dengan alasan teknis. Beberapa laporan menyebutkan bahwa para pekerja di lapangan sering mengeluhkan keterlambatan pembayaran upah. Bahkan alat berat yang seharusnya ada di lokasi proyek seringkali tidak tampak. Namun, di tengah semua itu, Budi tetap terlihat tenang. Setiap kali ada pertanyaan dari media atau masyarakat, dia selalu memberikan jawaban yang terdengar masuk akal. Dia berbicara tentang hambatan teknis, perizinan yang masih dalam proses, dan faktor cuaca yang membuat pekerjaan tidak bisa berjalan sesuai jadwal. Pernyataannya selalu terdengar meyakinkan. Tapi di balik layar, dana proyek yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur mulai dialirkan ke tempat lain. Budi tidak bertindak sendirian. Ada beberapa orang dalam sistem yang juga terlibat dalam permainan ini. Beberapa pejabat lain di pemerintahan, beberapa kontraktor yang sudah paham bagaimana cara bermain, dan bahkan orang-orang di sektor swasta yang tahu bahwa proyek-proyek semacam ini bisa menjadi ladang uang bagi mereka yang mengerti cara memanfaatkannya. Sebagian besar dana proyek ditransfer ke beberapa rekening perusahaan fiktif. Beberapa transaksi dilakukan melalui pihak ketiga, menggunakan berbagai skema agar jejaknya sulit dilacak. Sebagian lagi ditransfer ke rekening pribadi yang telah disiapkan sebelumnya, menggunakan nama orang-orang yang tak akan dicurigai. Budi tidak langsung menikmati uang itu. Dia tahu cara bermain aman. Dia tidak ingin perubahan gaya hidupnya terlihat mencolok dalam waktu singkat. Maka, semuanya dilakukan perlahan. Beberapa bulan setelah proyek dimulai, dia mulai memperbaiki rumahnya, sedikit demi sedikit.
Rumahnya yang dulu sederhana kini mulai tampak lebih megah. Tak lama kemudian, sebuah mobil baru muncul di garasinya. Dia tidak langsung membeli mobil mewah, tapi sebuah mobil kelas menengah ke atas, cukup untuk menunjukkan peningkatan tanpa menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Liburan keluarga pun menjadi lebih sering. Destinasi yang dulu hanya sebatas dalam negeri kini mulai merambah ke luar negeri. Namun, meski Budi berhati-hati, beberapa orang mulai curiga. Beberapa pegawai di dinasnya mulai memperhatikan bagaimana keuangan proyek tidak seimbang dengan progres di lapangan. Laporan keuangan yang mereka buat tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, tetapi tak ada yang berani menanyakannya secara langsung. Para wartawan pun mulai menyoroti proyek ini. Mereka mendengar keluhan dari pekerja di lapangan, masyarakat yang kecewa karena pembangunan yang tak kunjung selesai, dan desas-desus tentang adanya dana yang hilang. Saat sebuah media lokal mulai memberitakan keterlambatan proyek ini, Budi tetap bersikap tenang. Dia menghubungi salah satu pejabat di dinasnya dan meminta agar mereka mengeluarkan pernyataan resmi. Pernyataan itu berbunyi bahwa proyek masih dalam tahap pengerjaan dan pemerintah berkomitmen menyelesaikannya sesuai rencana. Namun, pernyataan itu tidak cukup untuk menghentikan kecurigaan. Beberapa bulan kemudian, seorang pegawai di kantor Budi menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia adalah seorang pegawai muda yang bertugas mengawasi laporan keuangan proyek. Suatu hari, saat sedang mengecek transaksi, dia menemukan beberapa transfer dengan nominal yang sangat besar, tetapi tidak ada bukti bahwa uang itu digunakan untuk membeli material atau membayar pekerja. Lebih mencurigakan lagi, beberapa transaksi mengarah ke rekening pribadi yang tidak ada kaitannya dengan proyek. Pegawai itu sempat ragu. Jika dia melaporkan ini, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan kehilangan pekerjaannya? Atau lebih buruk lagi, apakah dia akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar? Tapi dia tahu, ada sesuatu yang salah. Tanpa sepengetahuan siapapun, dia menyalin dokumen-dokumen tersebut dan menyimpannya sebagai bukti. Saat itu, dia belum tahu bahwa apa yang baru saja ditemukannya akan menjadi awal dari sebuah skandal besar. Dan tanpa disadari oleh Budi, jam mulai berdetak. Waktu yang dimilikinya untuk tetap berada dalam bayang-bayang semakin menipis. Dalam beberapa minggu ke depan, namanya akan menjadi sorotan. Dan satu pertanyaan besar akan muncul di benak masyarakat. Apakah hukum benar-benar akan bertindak? Atau dia akan tetap bebas seperti tidak terjadi apa-apa? Budi Santoso duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di tangannya, secangkir kopi yang sudah mendingin sejak tadi. Pikirannya sibuk, tapi dari luar, dia tetap tampak tenang. Sudah bertahun-tahun dia memainkan permainan ini, dan sejauh ini, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Namun, kali ini berbeda. Di luar ruangannya, suasana kantor tidak seperti biasanya. Ada bisikan-bisikan di antara pegawai, beberapa dari mereka menatap layar komputer dengan ekspresi serius. Suara printer yang mencetak dokumen terus berbunyi, dan beberapa pegawai tampak mondar-mandir dengan berkas di tangan. Sesuatu sedang terjadi. Budi meletakkan cangkirnya dan menghubungi salah satu orang kepercayaannya di Dinas Keuangan. "Ada yang perlu saya tahu?" tanyanya dengan nada datar. Orang di ujung telepon terdengar ragu sebelum akhirnya menjawab. Ada seseorang yang menggali laporan keuangan proyek. Budi terdiam sejenak. Siapa? Kita belum tahu pasti. Tapi ada pegawai muda yang terlihat mencurigakan. Dia sering bekerja lembur belakangan ini dan mengakses dokumen yang tidak seharusnya dia lihat. Budi menutup teleponnya dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ini bukan kabar baik. Dia sudah memastikan bahwa semua dokumen proyek telah diatur sedemikian rupa. Angka-angka telah disesuaikan. Aliran dana telah dibersihkan melalui berbagai rekening perantara. Seharusnya, tidak ada celah untuk siapapun menemukan sesuatu yang bisa mengarah kepadanya. Tapi jika ada seseorang yang terlalu penasaran, itu bisa menjadi masalah. Sehari setelahnya, sebuah berita muncul di salah satu media lokal.
Proyek jalan senilai 75 miliar mangkrak. Warga kecewa. Artikel itu berisi wawancara dengan beberapa warga yang mengeluhkan kondisi proyek yang tak kunjung selesai. Gambar-gambar yang ditampilkan menunjukkan jalan yang masih dalam tahap awal pengerjaan, dengan material yang tampak terbengkalai dan alat berat yang tidak beroperasi. Lebih buruknya lagi, media mulai menyoroti aliran dana proyek. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin anggaran sebesar itu tidak mampu menyelesaikan proyek yang seharusnya berjalan dengan lancar. Budi membaca artikel itu dengan rahang mengeras. Dia tidak khawatir dengan berita semacam ini. Ini bukan pertama kalinya proyek yang dia tangani mendapat sorotan media. Biasanya, masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan sedikit permainan di belakang layar, menyuap wartawan, mengalihkan isu ke topik lain, atau sekadar menunggu hingga perhatian publik bergeser ke skandal yang lebih besar. Namun, yang membuatnya khawatir adalah sesuatu yang lain. Beberapa jam setelah berita itu terbit, dia menerima pesan dari salah satu koleganya di pemerintahan. KPK mulai tertarik dengan proyek ini. Budi menggenggam ponselnya erat. Ini bukan lagi sekadar berita buruk. Ini adalah peringatan bahwa badai sedang mendekat. Budi tahu dia harus bergerak cepat. Langkah pertama yang dia lakukan adalah memastikan semua dokumen proyek dalam kondisi aman. Dia menghubungi tim keuangannya, memastikan bahwa semua transaksi telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa langsung melacaknya. Dia juga menghubungi beberapa pejabat di tingkat lebih tinggi, meminta mereka untuk meredam perhatian terhadap proyek ini. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia kendalikan. Seseorang di dalam sistem sedang bermain di luar jalurnya. Dalam beberapa hari ke depan, dia mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Pegawai yang dulu patuh kini mulai bersikap dingin terhadapnya. Beberapa rekan kerjanya yang biasanya selalu mendukung mulai menjaga jarak. Seseorang telah membocorkan sesuatu. Dan dia harus mencari tahu siapa. Budi akhirnya mengetahui siapa yang selama ini diam-diam menggali kasus ini. Namanya Arif, seorang pegawai muda yang bekerja di bagian pengawasan keuangan. Arif dikenal sebagai seseorang yang jujur dan idealis. Terlalu idealis untuk seseorang yang bekerja dalam sistem yang sudah rusak. Selama beberapa minggu terakhir, Arif telah mengumpulkan bukti tentang transaksi mencurigakan yang terjadi dalam proyek ini. Dia telah menemukan jejak aliran dana yang tidak sesuai dengan laporan resmi, dan lebih buruknya lagi, dia telah membagikan sebagian temuan itu kepada seorang jurnalis investigasi. Budi tahu bahwa dia harus bertindak sebelum semuanya semakin buruk. Malam itu, dia menghubungi seseorang yang bekerja di kepolisian daerah. "Aku punya masalah yang harus dibereskan," katanya singkat. Keesokan harinya, Arif dipanggil ke ruangannya. Budi menatapnya dengan senyum ramah, seolah-olah tidak ada masalah apapun. "Arif, saya mendengar bahwa kamu bekerja keras akhir-akhir ini. Saya menghargai dedikasimu," katanya. Arif tampak waspada. "Terima kasih, Pak." Budi menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menatapnya dengan lebih serius. "Tapi saya juga mendengar bahwa kamu telah mengakses beberapa dokumen yang tidak seharusnya kamu lihat." Arif tidak langsung menjawab. Dia hanya diam, tetapi ekspresi wajahnya cukup untuk mengonfirmasi kecurigaan Budi. "Kamu masih muda, Arif. Kamu punya masa depan yang cerah. Jangan buat kesalahan yang bisa menghancurkan karirmu." Arif menelan ludah. "Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan transparan." Budi tersenyum tipis. "Transparansi itu bagus. Tapi terkadang, ada hal-hal yang lebih besar yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang seperti kita." Dia lalu membuka sebuah berkas dan meletakkannya di meja. Di dalamnya, ada salinan mutasi rekening milik Arif. "Saya punya teman di bank yang memberitahu saya bahwa ada transfer uang dalam jumlah yang mencurigakan di rekeningmu. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk membuatmu terlihat bersalah." Arif menatapnya dengan ekspresi terkejut. "Itu bukan uang haram. Itu tabungan saya." Budi mengangkat bahu. "Mungkin benar. Tapi jika seseorang memutuskan untuk menyelidikinya, saya tidak yakin mereka akan melihatnya dengan cara yang sama."
Arif menggenggam tangannya erat di bawah meja. Dengar, lanjut Budi. Kamu bisa mengakhiri semua ini sekarang. Hapus semua yang sudah kamu kumpulkan, berhenti mencari masalah, dan kita semua bisa melanjutkan hidup kita masing-masing. Dia menatap Arif dengan tajam. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi padamu selanjutnya. Arif menunduk, terlihat ragu. Dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Tapi apakah dia akan menyerah? Ataukah dia akan terus melawan? Meskipun itu berarti mempertaruhkan segalanya? Satu hal yang pasti, ini baru permulaan. Arif tahu dia telah mengambil risiko besar. Dia tidak pernah mengira bahwa menggali laporan keuangan proyek ini akan menempatkannya dalam bahaya sebesar ini. Namun, sekarang dia berada di titik tanpa jalan kembali. Budi telah memberikan peringatan yang jelas. Hentikan, atau hadapi konsekuensinya. Tapi Arif bukan tipe orang yang mundur begitu saja. Dia telah melihat terlalu banyak ketidakadilan di tempatnya bekerja. Bagaimana proyek-proyek dikelola dengan penuh manipulasi. Bagaimana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru menghilang tanpa jejak. Bagaimana orang-orang seperti Budi hidup nyaman di atas penderitaan rakyat kecil. Malam itu, Arif duduk di depan laptopnya, membuka kembali dokumen-dokumen yang telah ia kumpulkan. Bukti yang ia miliki sudah cukup kuat untuk memulai investigasi resmi. Tapi dia tahu, hanya memiliki bukti saja tidak cukup. Dia harus bertindak cepat sebelum mereka menghancurkannya terlebih dahulu. Budi tidak menganggap remeh perlawanan Arif. Dia tahu bahwa pemuda itu bukan sekadar pegawai biasa yang bisa diintimidasi begitu saja. Dia menghubungi seorang rekan yang memiliki koneksi di kepolisian. Aku ingin seseorang mengawasi seorang pegawaiku, katanya. Lawan bicaranya di ujung telepon menghela napas. Apa ini tentang proyek itu? Budi tersenyum tipis. Aku hanya ingin memastikan dia tidak membuat masalah lebih besar. Dia terlalu banyak tahu. Baik. Aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Dalam beberapa hari berikutnya, Arif mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali dia pulang kerja, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Kendaraannya seolah selalu dibuntuti oleh motor yang sama. Beberapa rekan kerja yang dulu ramah kini mulai menghindarinya. Lalu suatu malam, saat dia baru saja masuk ke dalam rumahnya, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya dengan hati-hati. Arif, kau harus berhati-hati. Suaranya asing, tapi nada bicaranya serius. Siapa ini? Tanyanya. Suaranya gemetar. Aku tidak bisa memberitahumu. Tapi aku tahu apa yang sedang kau lakukan. Dan aku juga tahu mereka akan mencoba menghancurkanmu sebelum kau bisa bicara. Arif menelan ludah. Mereka siapa? ASN yang terlibat dalam proyek itu. Orang-orang yang selama ini kau pikir bekerja untuk kepentingan negara. Tapi sebenarnya hanya mengurus kantong mereka sendiri. Arif menggenggam ponselnya erat. Jika kau ingin tetap hidup, pergilah. Berhenti menggali. Jangan bodoh. Lalu sambungan terputus. Arif berdiri dalam diam. Napasnya memburu. Dia tidak tahu siapa orang itu, tapi satu hal jelas. Budi dan kelompoknya tahu bahwa dia masih berusaha menggali kebenaran. Dan itu berarti dia tidak bisa berhenti sekarang. Arif tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan membuat skandal ini meledak sebelum mereka bisa menghentikannya. Dia menghubungi seorang jurnalis yang dikenal berani mengungkap kasus korupsi. Aku punya sesuatu untukmu, katanya. Dalam waktu 2 jam, dia sudah duduk di sebuah kafe dengan laptopnya terbuka di depan jurnalis itu. Apa yang kau miliki? Tanya jurnalis itu dengan nada skeptis. Arif menarik napas dalam, lalu menunjukkan dokumen-dokumen yang telah ia kumpulkan. Aliran dana yang mencurigakan. Transfer ke rekening perusahaan fiktif. Laporan pembayaran yang tidak pernah benar-benar terjadi. Jurnalis itu membaca satu persatu dengan mata membelalak. Ini lebih besar dari yang aku kira.
Arif mengangguk. Aku butuh kau untuk menerbitkan ini secepat mungkin. Jika ini keluar lebih dulu, mereka tidak akan bisa menghentikan investigasi. Jurnalis itu menutup laptopnya dan menatap Arif dengan tajam. Kau tahu bahwa jika aku menerbitkan ini, kau akan dalam bahaya besar. Aku sudah dalam bahaya sejak lama, jawab Arif mantap. Arif tidak menyadari bahwa sejak pertemuan itu, hidupnya berubah total. Beberapa malam kemudian, saat dia berjalan pulang, sebuah mobil berhenti mendadak di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, dua pria keluar dari mobil dan menyeretnya ke dalam. Dia berusaha melawan, tapi pukulan keras di perutnya membuatnya kehilangan keseimbangan. Mereka membawanya ke sebuah lokasi gelap di pinggiran kota. Arif merasakan darah mengalir di sudut bibirnya saat salah satu pria itu menatapnya tajam. Kau pikir kau bisa menantang sistem ini? Arif terbatuk, tapi dia tidak menjawab. Kau seharusnya mendengarkan peringatan. Sekarang, ini pelajaran untukmu. Sebuah pukulan lagi menghantam wajahnya. Dunia berputar, dan dia terjatuh ke tanah. Saat dia mulai kehilangan kesadaran, dia mendengar salah satu dari mereka berbicara. Ini baru permulaan. Jika kau terus mencari masalah, lain kali kau tidak akan selamat. Lalu mereka pergi, meninggalkannya tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka. Namun, mereka melakukan satu kesalahan besar. Mereka tidak tahu bahwa Arif sudah menyiapkan segalanya. Sebelum pemukulan itu terjadi, dia telah mengirim semua bukti ke beberapa jurnalis dan aktivis anti korupsi. Dan ketika dia tersadar di rumah sakit keesokan harinya, berita sudah tersebar ke seluruh negeri. Skandal ASN. Dana proyek 75 miliar menghilang, pegawai yang membongkar kasus dipukuli orang tak dikenal. Wajahnya yang lebam terpampang di layar televisi, dan publik mulai bersuara. Budi melihat berita itu dengan wajah pucat. Arif telah memenangkan babak pertama. Tapi permainan ini masih jauh dari selesai. Karena sekarang, semua mata tertuju pada mereka. Dan ini bukan lagi sekadar pertarungan di balik meja kantor. Ini adalah perang. Arif terbaring di ranjang rumah sakit dengan perban menutupi sebagian wajahnya. Matanya masih terasa berat, tubuhnya penuh luka, tapi pikirannya tetap tajam. Dia tahu siapa yang ada di balik serangan ini. Budi tidak akan membiarkannya terus menggali tanpa konsekuensi. Ini adalah pesan, berhenti, atau kau akan benar-benar dihancurkan. Namun, mereka salah mengira. Mereka berpikir Arif akan menyerah. Mereka berpikir bahwa rasa sakit bisa menghentikannya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja membuat kesalahan terbesar. Karena sekarang, ini bukan lagi tentang uang atau proyek. Ini adalah perang. Berita tentang pemukulan Arif telah menyebar luas. Media nasional mulai menyorot kasus ini dengan lebih serius. Laporan tentang proyek yang mangkrak berubah menjadi skandal besar. ASN dugaan korupsi. Siapa di balik penyerangan pegawai pengawas? Publik mulai bertanya-tanya. Siapa yang berusaha membungkam Arif? Kenapa seseorang yang hanya mencari transparansi harus diserang? Di balik layar, Budi mulai merasakan tekanan. Dia tahu ini bukan situasi yang bisa dibiarkan begitu saja. Dia memanggil beberapa orang kepercayaannya untuk rapat darurat di sebuah rumah makan mewah yang jauh dari pusat kota. Masalah ini semakin besar, kata salah satu rekannya. Media tidak akan diam. Mereka sudah mencium bau sesuatu yang lebih besar. Budi menghela napas. Dia menyesap kopinya, mencoba tetap tenang meskipun pikirannya berputar cepat. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya seseorang. Budi menatap mereka tajam. Kita harus mengendalikan narasi. Jika kita tidak bisa menyembunyikan ini, kita harus mengubah alur cerita. Dia meletakkan cangkirnya dengan mantap. Kita jadikan Arif sebagai target. Kita buat dia terlihat sebagai aktor utama dalam skandal ini.
Tidak butuh waktu lama sebelum berita baru mulai bermunculan. Dugaan keterlibatan pegawai pengawas dalam pencurian dana proyek. Artikel itu menyebutkan bahwa Arif memiliki akses ke dana proyek, dan ada indikasi bahwa dia mungkin mencoba menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Narasi mulai dibentuk. Seorang pegawai muda yang ambisius, mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang cepat, tetapi ketahuan dan kini mencoba memainkan peran korban. Tiba-tiba, Arif bukan lagi seorang whistleblower yang berani, dia adalah seorang tersangka. Di rumah sakit, Arif membaca berita itu dengan tangan mengepal. Dia tahu bahwa mereka akan melakukan ini. Dia tahu mereka akan mencoba menghancurkan reputasinya sebelum dia bisa menghancurkan mereka. Tapi kali ini, dia siap. Arif menghubungi jurnalis yang dulu pernah bertemu dengannya. "Aku butuh semua bukti yang sudah kita kumpulkan," katanya dengan suara lemah, tapi penuh determinasi. Jurnalis itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kau yakin? Jika kita mengeluarkan semuanya, tidak akan ada jalan kembali." Arif menatap langit-langit kamar rumah sakitnya. "Mereka sudah mencoba membunuhku. Aku tidak akan diam." Beberapa jam kemudian, artikel baru muncul di berbagai media. Bocor. Transaksi mencurigakan oknum ASN terkait proyek infrastruktur 75 miliar. Dokumen asli yang membuktikan keterlibatan Budi dalam penggelapan dana dipublikasikan. Data transaksi, komunikasi rahasia, dan rekaman suara, semuanya disebarkan. Sekarang, semua mata tidak lagi tertuju pada Arif. Sekarang, Budi adalah target utama. Saat berita itu tersebar, telepon Budi terus berdering. Pejabat-pejabat yang dulu mendukungnya kini mulai ketakutan. "Ini sudah keterlaluan," teriak salah satu rekan kerjanya dalam panggilan telepon. "Nama kita semua bisa terseret." Budi mencoba tetap tenang, tetapi dia tahu situasi ini semakin sulit dikendalikan. Dia masih punya jaringan. Dia masih punya orang-orang yang bisa dia hubungi untuk mencoba meredam skandal ini. Tapi ada satu hal yang dia tidak miliki lagi. Waktu. Dalam beberapa jam, beberapa pejabat tinggi mulai mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini akan diselidiki lebih dalam. KPK pun mulai menunjukkan ketertarikannya. Dan itu berarti, Budi kini sedang dihitung mundur menuju kejatuhannya. Malam itu, Budi mengemasi barang-barangnya. Dia tahu bahwa ketika KPK mulai bergerak, itu berarti waktunya semakin menipis. Dia memiliki beberapa opsi. Yang pertama, melarikan diri ke luar negeri sebelum ada surat penangkapan. Yang kedua, membayar orang-orang di dalam sistem untuk memperlambat penyelidikan. Yang ketiga, menyerang balik dengan informasi yang dia miliki tentang pejabat yang lebih tinggi. Tapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, sebuah berita baru muncul. Surat penyelidikan KPK terhadap ASN terkait skandal dana proyek telah dikeluarkan. Budi memandangi layar ponselnya. Dia telah kalah dalam permainan ini. Budi akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Dia bisa melarikan diri, tapi itu hanya akan membuatnya terlihat lebih bersalah. Dia bisa melawan, tetapi dia tahu dia tidak memiliki cukup amunisi untuk bertahan lama. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan dirinya sendiri sebanyak mungkin. Dia mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan kepada seseorang yang bisa membantunya. "Aku butuh kesepakatan. Aku bisa memberikan nama-nama lebih besar. Jika dia akan jatuh, dia akan menyeret lebih banyak orang bersamanya. Tapi pertanyaannya, apakah kesepakatan ini akan datang sebelum borgol mengikat tangannya?" Di rumah sakit, Arif menatap layar ponselnya, membaca berita terbaru. Dia tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Budi mungkin akan tertangkap. Tapi seperti banyak kasus lain sebelumnya, selalu ada kemungkinan bahwa dia akan bebas dengan cara yang tidak terduga. Tapi satu hal yang pasti, Arif tidak akan berhenti sampai semuanya terbongkar. Di luar, dunia mulai menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tapi di dalam sistem, mereka yang berkuasa masih mencoba mempertahankan diri mereka. Dan perang ini belum benar-benar berakhir.
Arif menatap langit-langit rumah sakit dengan pikiran yang berputar cepat. Luka-lukanya masih terasa, tapi bukan itu yang mengganggunya. Dia tahu serangan itu adalah peringatan terakhir. Jika dia tidak berhenti sekarang, mereka akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Namun, setelah semua yang terjadi, bagaimana mungkin dia berhenti? Dia telah melihat sendiri bagaimana korupsi menghancurkan kehidupan orang-orang kecil. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan dan jembatan telah menghilang ke rekening-rekening gelap. Sementara itu, masyarakat tetap terjebak dalam ketidakadilan. Tidak, dia tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang menghancurkan sistem yang selama ini menyembunyikan kejahatan. Tetapi dia juga tahu, jika ingin menang, dia harus lebih pintar dari mereka. Di sisi lain kota, Budi duduk di ruangannya dengan rahang mengeras. Berita tentang skandal proyek sudah tidak bisa dihentikan lagi. Setiap media memberitakan kasus ini. Nama-nama pejabat mulai disebut satu persatu, meskipun namanya sendiri masih belum muncul secara resmi. Namun, dia tahu ini hanya soal waktu. Dia telah berusaha mengendalikan situasi. Dia telah menekan media, mengirim orang-orangnya untuk menakuti Arif, bahkan mencoba memanipulasi bukti. Tapi kali ini, dia merasa sesuatu yang berbeda. Arif tidak mundur. Dan yang lebih berbahaya lagi, KPK sudah mulai melakukan penyelidikan resmi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang bekerja di dalam sistem. Mereka mulai mencari jejak. Hati-hati. Budi menarik napas panjang. Dia harus bertindak sekarang, sebelum segalanya terlambat. Arif tahu bahwa jika ingin selamat, dia harus menyerang lebih dulu. Dia menghubungi seorang jurnalis senior yang sebelumnya telah membantunya. Aku butuh waktu bertemu. Segera. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu di sebuah apartemen kecil yang digunakan sebagai safe house. Arif meletakkan sebuah hard drive di atas meja. Di dalamnya ada semua yang kita butuhkan. Bukti transaksi, percakapan, kontrak fiktif. Ini bisa menjatuhkan mereka. Jurnalis itu menatapnya tajam. Kau sadar kalau ini akan mengguncang banyak pihak? Arif mengangguk. Biarkan mereka merasakan ketakutan yang selama ini mereka sebarkan. Jurnalis itu membuka laptopnya, menghubungi beberapa media lain, dan mulai menyiapkan laporan investigasi terbesar yang pernah ada. Sementara itu, Arif menghubungi seorang kenalan di KPK. Aku punya bukti yang akan membantumu, katanya. Hening sejenak. Lalu suara di ujung telepon menjawab, kita bertemu malam ini. Pastikan kau tidak diikuti. Arif tahu, ini akan menjadi pergerakan terakhirnya. Sementara Arif menyiapkan langkahnya, Budi mulai kehilangan kendali. Media semakin ganas. Beberapa orang yang dulu bekerja sama dengannya mulai menjaga jarak. Mereka tahu ini adalah skandal besar, dan mereka tidak ingin ikut tenggelam. Budi mulai merasa dunia yang selama ini dia bangun perlahan runtuh. Sore itu, dia menerima panggilan dari seorang pejabat tinggi. Kau harus mengendalikan situasi ini. Suara di ujung telepon terdengar tajam. Kalau namamu muncul, kita semua bisa hancur. Aku tahu, jawab Budi. Temukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Atau kau akan sendirian. Telepon terputus. Budi meremas ponselnya. Dia sudah kehabisan pilihan. Tapi ada satu hal terakhir yang bisa dia lakukan. Menghancurkan Arif sebelum Arif menghancurkannya. Malam itu, Arif bertemu dengan agen KPK di sebuah tempat yang telah mereka sepakati. Dia menyerahkan hard drive yang berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan. Agen itu menyalakan laptopnya, mulai memeriksa file satu persatu. Matanya melebar saat melihat isi dokumen itu. Ini lebih besar dari yang kami duga, katanya pelan. Ini bisa menyeret banyak orang. Arif mengangguk. Itu tujuan utamaku. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Pintu terbuka dengan kasar. Dua pria berseragam masuk dengan wajah tegang. KPK.
Anda ditahan atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Arif terkejut. Apa maksudnya? Salah satu pria itu menunjukkan sebuah dokumen. Kami menerima laporan bahwa Anda terlibat dalam penyalahgunaan dana proyek ini. Darah Arif berdesir. Budi telah menjebaknya. Saat Arif dibawa ke kantor KPK, pikirannya berpacu cepat. Mereka mencoba membungkamnya. Mereka mencoba membalikkan keadaan. Namun, mereka tidak menyadari satu hal. Dia sudah menyiapkan langkah cadangan. Sebelum pertemuan ini, dia telah mengirim semua bukti ke beberapa jurnalis dan aktivis. Dan hanya dalam hitungan jam, berita baru mulai menyebar. Skandal ASN. Upaya menjerat whistleblower sebagai korban. Publik bereaksi cepat. Tekanan semakin besar. Dan dalam waktu singkat, Budi tidak lagi bisa bersembunyi. 2 hari kemudian, KPK mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Budi dan beberapa pejabat lainnya. Budi mencoba bertahan, mencoba menawar kesepakatan, tetapi semuanya sudah terlambat. Dia telah kalah. Di ruang interogasi, dia menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Dunia yang dulu dia kendalikan kini telah berubah menjadi mimpi buruk. Sementara itu, di luar, Arif akhirnya menghirup udara kebebasan. Dia tahu ini belum benar-benar selesai. Masih banyak yang harus diperbaiki. Masih banyak yang harus dilawan. Tapi satu hal pasti, dia telah menang dalam pertarungan ini. Dan kali ini, tidak ada yang bisa membungkamnya lagi. Arif berdiri di depan gedung KPK dengan napas yang masih berat. Udara malam terasa lebih sejuk dibanding sebelumnya. Meskipun tubuhnya masih terasa sakit akibat luka yang belum sepenuhnya pulih, ada perasaan lega yang mengalir di dadanya. Dia telah bertahan. Budi dan beberapa pejabat lainnya telah resmi ditangkap. Setelah bertahun-tahun bersembunyi di balik jabatan dan kekuasaan, akhirnya mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, bagi Arif, kemenangan ini terasa pahit. Dia tidak bisa melupakan bagaimana dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana sistem yang seharusnya melindungi orang-orang baik justru berusaha menghancurkannya. Dan yang paling menyakitkan, dia tahu bahwa Budi bukan satu-satunya orang yang bermain kotor dalam sistem ini. Dia hanya satu dari banyaknya oknum yang selama ini tak tersentuh. Berita tentang penangkapan Budi menjadi viral di seluruh negeri. Oknum ASN terjerat korupsi proyek infrastruktur 75 miliar. Headline itu memenuhi layar televisi dan media online. Rekaman saat Budi digiring ke mobil tahanan tersebar luas. Ekspresinya yang dulu begitu percaya diri kini berubah menjadi ketakutan. Dia tidak lagi duduk di kursinya yang nyaman. Tidak lagi memberikan perintah dari balik meja besar. Kini, dia hanyalah tersangka korupsi. Orang yang dulu memegang kekuasaan tetapi sekarang tidak lebih dari penjahat biasa. Namun, meskipun banyak orang bersorak atas kejatuhan Budi, Arif tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Sistem ini masih ada. Masih banyak pejabat lain yang belum tersentuh. Masih banyak uang rakyat yang lenyap tanpa jejak. Dan masih ada kemungkinan bahwa orang seperti Budi akan kembali muncul, dengan wajah berbeda, dengan strategi yang lebih licik. Setelah semua yang terjadi, Arif akhirnya kembali ke pekerjaannya. Namun, dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia telah menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi, tetapi juga menjadi target bagi mereka yang ingin mempertahankan sistem lama. Banyak orang mendukungnya. Masyarakat mulai lebih sadar akan pentingnya transparansi dan keberanian dalam melawan kejahatan di pemerintahan. Namun, di sisi lain, masih ada ancaman yang mengintai. Telepon tanpa nama, pesan peringatan, bahkan tawaran untuk diam dengan imbalan yang menggiurkan. Arif menolak semuanya. Dia sudah mengambil keputusan. Jika ingin perubahan, maka seseorang harus tetap berdiri. Dan dia memilih untuk tetap bertahan. Kasus ini akhirnya menjadi titik balik dalam pemerintahan. Setelah skandal ini mencuat,
Audit besar-besaran dilakukan terhadap berbagai proyek lain yang sebelumnya ditutup-tutupi. Banyak pejabat lain yang mulai diperiksa, beberapa bahkan mundur sebelum kasus mereka terbongkar. Namun, Arif tahu bahwa keadilan seringkali berjalan lambat. Terlalu banyak kekuatan yang mencoba mempertahankan sistem lama. Beberapa orang yang dulu bekerja sama dengan Budi berhasil lolos. Mereka menggunakan koneksi mereka, menyuap orang-orang yang tepat, atau sekadar menghilang sebelum bisa diselidiki lebih jauh. Arif melihat semua itu dengan mata kepala sendiri. Kejujuran tidak selalu menang dalam dunia ini. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Dan langkah kecil yang ia lakukan, membongkar korupsi, melawan ancaman, bertahan meskipun nyawanya hampir hilang, akan menjadi pijakan bagi orang-orang lain yang ingin melawan ketidakadilan. Jika ada satu hal yang bisa dipelajari dari kasus ini, maka itu adalah kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Budi dan orang-orang seperti dia mungkin berpikir bahwa mereka akan selalu lolos. Bahwa mereka bisa bermain dengan uang rakyat tanpa pernah tertangkap. Tapi mereka lupa satu hal. Akan selalu ada orang seperti Arif. Orang-orang yang berani berbicara. Orang-orang yang tidak bisa dibeli. Orang-orang yang percaya bahwa keadilan, meskipun sulit diraih, tetap harus diperjuangkan. Di balik semua kebusukan dalam sistem, masih ada orang-orang baik. Masih ada pegawai negeri yang bekerja dengan jujur. Masih ada jurnalis yang berani membongkar kebenaran. Masih ada masyarakat yang peduli dengan negaranya. Dan selama masih ada mereka, maka masih ada harapan. Namun, harapan saja tidak cukup. Perubahan hanya akan terjadi jika kita berani bertindak. Jika kita membiarkan kejahatan terus berjalan tanpa perlawanan, maka kita adalah bagian dari masalah itu sendiri. Jika kita hanya diam dan mengeluh tanpa berbuat apa-apa, maka kita sama saja dengan mereka yang menutup mata terhadap ketidakadilan. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Kisah ini mungkin telah berakhir. Budi telah jatuh. Arif telah menang dalam pertarungannya. Tapi sistem yang rusak masih ada. Dan pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan menjadi Arif berikutnya? Siapa yang akan berani berbicara saat melihat ketidakadilan? Siapa yang akan menolak menjadi bagian dari permainan kotor ini? Siapa yang akan berdiri ketika yang lain memilih untuk diam? Jawabannya ada pada kita semua. Dan jika kita ingin dunia yang lebih baik, maka kita harus memulai perubahan itu sendiri. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Apakah menurutmu keadilan bisa benar-benar ditegakkan di negeri ini? Ataukah sistem ini sudah terlalu rusak untuk diperbaiki? Tulis komentarmu di bawah dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita investigasi lainnya. Karena suara kecil yang terus berbicara, suatu hari bisa mengguncang dunia.